bahwa beranggapan termasuk saya sendiri baru tahu sebelum-sebelumnya bahwa keris itu asalnya dari Jawa, padahal sebenarnya mah tidak. Dibalik dari perusahaan dari barat ke timur. Nah, yang membedakan antara keris Pasundan, Pasundan dan dari teman kita, dari saudara kita di Jawa itu, yang spesifik sih apa nih Pak? Nah, sekali empu-empu yang hijrah ke sana, otomatis terjadi perpaduan budaya perkerisan Pasundan dengan mungkin Singosari, karena waktu Mojopahit baru berdiri kan ya, belum punya prototipe ya, jadi seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Tepang deui sareng obrolan Koran Gala TV nu danget ayeuna bade ngabahas rupa-rupa mung kaleresan ayeuna teh aya kaleresan eta muti Garut mungkin Pak. Garut anu bade ngabahas perkawis keris tapi satacan panjang lebar perkawis keris terutama nama perkeris Pajajaran ulah hilap karakarekan abdi sadayana dulur abdi sadayana. Subscribe, share, and comment. Wah, bulak-balik tenan naon. Nu penting mah aya ulah hilap oge diklik tas si lonceng, klik Koran Galana manawi ka aya istilahna mah non informasi-informasi di Koran Gala tiasa up to date update. Aduh batuk. Teman-teman, ini saya kedatangan rekan saya, teman saya, bahkan kemarin menjadi obrolannya Pak ya, teman-teman ngobrol. Beliau adalah namanya Pak Wisnu Kusumawardana. Beliau adalah penggemar atau pencinta atau bagaimana? Ya, bisa penggemar ya, atau bisa mengkaji, ya, bahkan mungkin koleksi keris ya. Pusaka atau senjata nih? Pusaka. Kita meluruskan apa ya? Dari warisan dari leluhur kita. Ya. Jadi pusaka ya Pak ya? Pusaka ingat ya teman-teman, pusaka karena ya pusaka itu banyak. Tidak hanya benda tajam, tidak hanya apapun yang menjadi warisan dari leluhur itu adalah pusaka. Titik, udah. Nah, tong seri. Teman-teman, rekan abdi sadayana saat acan orang ngaguar di perkawis keris nampaknya gitu ya. Rehna bahwa keris teh tos diakui ku UNESCO. Antawis tahun 2000-an kan? Iya, 2000-an. Urang teh kudu reueus mun bahasa Indonesia mah bangga bahwa keris sudah diakui oleh dunia, lembaga kebudayaan dunia UNESCO teh dari PBB. Ini menjadikan bahwa kebudayaan Indonesia itu sangat layak untuk dikembangkan, layak untuk diakui oleh dunia. Salah satunya keris. Dulu kan selain keris ada wayang, ada batik, termasuk tari saman, termasuk makanannya itu adalah rendang Padang dan banyak lagi. Nah, kita malam ini akan membahas soal keris yang selama ini masyarakat Sunda terutama Pak masih istilahnya masih kurang informasi bukan kurang batokeun. Kurang informasi bahwa beranggapan termasuk saya sendiri baru tahu sebelum-sebelumnya bahwa keris itu asalnya dari Jawa, padahal sebenarnya mah tidak. Dibalik dari perusahaan dari barat ke timur. Nah, untuk membahas lebih jauh agar ini terinformasikan dengan benar, akurat, saya kebetulan ada tim ahlinya dari komunitas Suramandiri. Kebetulan saya juga sebagai ketua Korbel SNKI di Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia wilayah Jawa Barat. Ya. Dengan ketua kami beliau Pak Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon. Lebih tinggi lagi itu Menteri Kebudayaan. Tapi teman-teman jangan salah ya, ini tetap asli orang Garut. Walaupun dalam logatnya itu ada sedikit wetan. Tapi memang lama di sana. Enak begini, kita mengidolakan apa itu primordialisme. Ya. Jadi Pak Wisnu orang mana?
Saya jawab pasti saya orang Garut. Betul. Karena satu, saya tinggal di Garut, bekerja di Garut, ya. Kemudian mengabdikan keilmuan saya, hobi saya dan kecintaan budaya di situ kan langit kita junjung, sehingga apapun ya Garut tanah air kita, termasuk Jawa Barat tanah air saya, termasuk Jawa juga semuanya. Jadi akhirnya menurut beliau Pak Ayub Rosidi, berarti saya orang Garut yang kebetulan lahir dan besar di Solo. Kita menghilangkan primordialisme. Jadi sesungguhnya kita campur-campur berarti ya. Mungkin Akang, nah itu Garut, Bandung, ya Garut, Bandung, coba sama Kalimantan. Kang, saya punya teman di mana di Bandung. Bandung di mana? Di sana di Tasikmalaya. Oh iya. Tinggal iya aja lah. Tapi itulah Indonesia, itulah kebesaran Indonesia, bahwa kita untuk saat ini janganlah dipisah-pisahkan dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi bahwa kita adalah Indonesia, satu Indonesia. Tapi teman-teman jangan salah, walaupun dia senang terhadap benda-benda pusaka, tapi beliau ada pekerjaannya adalah seorang dokter. Nanti kita bahas lagi dokternya bisa rek mantap resep kayak deui. Pak Wisnu, baiklah kita karena itu Norweco kemana wae. Bisa diterangkan nggak masalah ini keris? Seperti keris itu dari zaman kapan sehingga akhirlah keris yang diakui dunia ternyata itu sebagian besarnya adalah Jawa Barat gitu ya. Begini, terima kasih. Seperti halnya kita ketahui zaman sekarang kita ini tinggal di wilayah provinsi Jawa Barat. Ya, Jawa bagian barat. Tentunya zaman kuno dulu kan Pulau Jawa ini nggak pernah tersekat-sekat. Betul. Jadi satu Pulau Jawa. Iya. Di Nusa Jawa. Mungkin bisa juga Jawa Dwipa. Satu kesatuan. Atau Sundaland juga bisa. Jadi mau kita sebut sebagai tanah Pasundan, Jawa. Ya. Jawa bisa ada yang dikatakan dari Pulau Jawa sampai Nusa Tenggara juga bisa, atau bahkan dari Aceh sampai Nusa Tenggara Timur. Jadi memang luas sesungguhnya. Ya. Makanya benar dulu disebut ada Sundaland itu ya, melingkupi dari Sumatera. Lebih enak. Nah, terus seperti kita ketahui di Pulau Jawa kerajaan pertama adalah di Tarumanegara. Nah, Pandeglang. Sebuah kerajaan besar, tentu yang namanya kerajaan besar hasil budaya juga bertubi banyak keahlian ya. Sebuah kerajaan, sebuah negara. Betul. Pasti di sana juga ada misal kayak senjata atau pusaka yang tentunya waktu itu produk-produk seperti seni tempa, alat tempa seperti keris, kujang, tombak, golok, pedok, pedang ya, itu menjadi sebuah aset yang sangat berharga bagi kerajaan, sehingga yang harus terdaftar, terdeteksi, terkontrol ya, karena memang itu sangat rawan ya, itu karena tergantung momentum ya kapan kita gunakan sebagai ini senjata atau pusaka itu ya. Tapi secara garis besar kita karena warisan leluhur ya kita katakan sebagai pusaka lebih enak, lebih luas. Nah, seiring waktu dari Tarumanegara kan kerajaan berkembang gitu ya. Semakin luas seiring dengan kemajuan zaman, tambah pinter, tambah maju, rakyatnya makin berkembang luas. Dari Tarumanegara berkembang sampai Kendan, pecah ke Galuh awal ya. Sampai nanti sebagai Mataram awal atau Mataram kuno nyebar sampai itu. Di arusnya memang sudah kelihatan sekali arah dari Tarumanegara dari barat, jelas dari urutan pindahnya kerajaan seperti itu jelas. Ternyata memang benar barat ke arah timur. Nah, tentunya berarti migrasi perpindahan transformasi budaya seperti perkerisan tadi itu pasti ngikutin tadi, pasti dibawa oleh beliau sang pemimpin kita atau raja kita waktu itu. Jadi tentunya ya yang namanya kerajaan ya negara, jadi ya tentunya semua rinci perfect tetap perkerisan. Itu masa awal.
dari masa awal seperti itu kita sudah jelas, oh hawar-hawar sudah mulai kelihatan arah budaya dari barat ke timur. Oh awal kelihatan pisan itu ya. Terus kita mulai lagi misalkan gini, di beberapa naskah disebutkan banyak perbedaan Empu Domas. Ya, Domas. Di Domas itu 400 mungkin ya, Do itu juga mungkin 800-an Empu ya, pindah ke timur. Nah itu bingung nih era kapan itu ya. Karena mungkin bisa berbondong langsung atau bertahap ya, kita belum tahu di naskah mana, tapi yang jelas era-era pada saat yang paling kenal besar kita ketahui itu pada saat runtuhnya kerajaan Singosari Singosari pun apakah Jawa Timur wilayah mungkin luas juga, mungkin sampai waktu itu kan nggak ada sekat Jawa Tengah, Jawa Timur, jadi pada saat runtuhnya kerajaan Singosari pasti yang namanya pertempuran, musuh pasti akan nyerang angkatan bersenjatanya, termasuk pabrik senjata pusakanya kan. Itu diincar pertama kali, termasuk sang ahlinya kan dikejar, bahkan pasti sembunyi. Nah itu empunya dan balat-balatnya itu. Nah terus pasti dah sebagian besar habis. Raden Wijaya tampil mendirikan kerajaan baru yaitu Mojopahit ya, pasti ada sebuah kesedihan atau pengen membangun kerajaan, butuh punggawa atau kru yang sangat banyak, terutama salah satunya adalah kru untuk bidang perpustakaan atau senjata tadi ya. Karena darah beliau Raden Wijaya campuran Jawa dan Sunda. Nah, ada perbedaan di naskah di Sunda itu Raden Wijaya bapaknya dari Pasundan, terus ibunya dari Raja Singosari di Jawa. Tapi sebaliknya di Jawa itu mengatakan Rama beliau atau bapak beliau Raden Wijaya itu dari Singosari, ibunya dari Pasundan. Kebalik. Akan tetapi entah kebalik atau tidak, hal yang tidak bisa dipungkiri, DNA tubuh beliau Raden Wijaya 50% Pasundan, 50% Jawa. Nah, ini semakin menguatkan hijrah. Ada hijrah pasti secara refleks mencari mana yang dipercaya untuk punggawa ataupun kru, maka disinyalir atau pasti meminta bantuan kru yang pernah dikenal beliau waktu di Pasundan, karena pasti nyari yang beliau percaya. Kan nggak harus daerah sana, pasti nyari mana yang bisa dipercaya. Nah ini makin nyambung. Kemungkinan Domas waktu itu berbondong-bondong era beliau pada saat mendirikan kerajaan Mojopahit gitu ya. Nah terus empu yang pindahan dari Pasundan ke arah Mojopahit nampaknya kalau kita lihat jejak situs-situsnya itu tersebar di daerah ada Pemalang, Petimur sampai Demak, Kudus, Pati, Jepara, Tuban gitu ya. Mojopahit waktu itu kan pas pada saat didirikan Raden Wijaya berada di area sekitar Mojokerto, jadi enggak jauh dari Tuban. Nah, itu jejak-jejak situs maupun artefak spesimen keris tersebar area. Bahkan disebutkan dari dalam beberapa naskah ada disebut dengan Empu Kuwung. Empu Kuwung itu memang dari Galuh atau Pasundan, yang memiliki banyak putra yang cukup master sampai sekarang itu hasil karya memang luar biasa indah. Itu yang tersebar di daerah-daerah tadi, seperti misalkan kayak Empu Koso atau Kasa itu menetap di Madura, Empu Angga putra beliau menetap di Belambangan. Nah, selama beliau berbeda-beda juga menghasilkan karya-karya maestro, termasuk nanti ada Empu Suratman, ada Empu Panti, bahkan ada empu perempuan yaitu Empu Nisombro. Subro itu cewek. Waktu itu udah ada dari mana? Pasundan. Artinya Pak, orang-orang ahli di bidang itu
oleh Raden Sanjaya di bawah menunjukkan emansipasi dan memang tidak ada sekat apa itu antara gender ya. Iya, Jadi iya. mana yang ahli ada kesetaraan, berarti semakin menguatkan beliau kayak memiliki pakai konsep seperti tritang Ya. ya, itu jadi kesetaraan. Jadi, memang benar maestro beliau mumpuni sombro. Dari jejak artefak yang kita ketemukan ada yang selama beliau masih ada di Pasundan, sama ada yang pada saat beliau berada di wilayah Kerajaan Mojopahit, bisa Tuban ataupun di kota Raja Majapahit itu sendiri, ada artefaknya. Saya ada gitu. Jadi wah itu luar biasa. Pak, yang membedakan antara keris Pasundan Ya. dan dari teman kita, dari saudara kita di Jawa itu, yang spesifik sih apa nih Pak? Nah, tatkala kita membicarakan tentang sebuah artefak keris atau alat tepa ya, itu kita harus tiga hal yang kita sebagai pegangan pokok Ya. dasar yang ini sangat-sangat berguna bagi kita semua. Satu, kita harus memahami metalurgi. Yang kedua, kita harus menguasai rancang bangun. Yang ketiga, kita harus menguasai teknologinya. Tiga hal ini menjadi satu kesatuan yang susah kita meniru barang itu kembali ke masa lampau nggak bisa, karena memang ini sangat spesifik. Betul. Di areanya, itu spesifik bahannya, spesifik eranya juga. Jadi tiga hal itu yang kita sebagai panduan. Nah, ada beberapa spesimen yang seringkali di lapangan kita bedakan, baik itu misalkan Pasundan Mojo ya, Iya. kita di sini kita sebagai yang jelas ada spesimen atau artefaknya. Beberapa spesimen artefak keris Pasundan yang kita ketemukan yang tersebar dari Pasundan sampai Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Madura, itu rata-rata keris Pasundan salah satu metalurginya kita diambil sepertinya dari bahan pasir besi. Ya. Ada yang campuran pasir besi dengan biji besi atau rock iron. Nah, kemudian beda dengan di Mojopahit, di kota rajanya, itu nampaknya lebih banyak porsi yang dibuat dari biji besi. Nah, hasilnya tatkala kita melihat besinya, bilah besi keris tadi itu, kalau Pasundan itu masih ada pengotor ya. Tatkala kita lubang besar ada silika. Ya, ada bolong-bolong. seperti kita lihat ini ada klip-klip ya, seperti itu. Itu ketip-klip silika pun kaca. Pasir itu Ya, pasir ya. Karena dari pasir kan sebenarnya juga sama besi. So, memang semua berasal dari rock iron atau biji besi yang rontok menjadi pasir besi ya itu ya. Kebanyakan memang di gunung ya itu yang biji besi. Tapi yang pasir besi kan rontok ikut aliran air ke sungai lah, banyak di sungai-sungai. Nah, itu lebih halus ya. Kita ngambil pasir besi mungkin nggak capek, udah berwujud pasir besi. Jadi kalau rock iron kita mesti Nakolan. jadi Kita kadang ada yang menggunakan kayak misalkan rock iron, beberapa spesimen apa itu era-era Kabudan, era-era mungkin Tarumanegara, itu seringkali kita dapatkan artefaknya itu berbahan bahan dasar metalurginya itu dari rock iron tadi, sehingga membedakannya kelihatan sekali. Ini rock iron, granul-granul yang tersebar di wilayah itu lebih gede-gede, walaupun sifatnya heterogen bukan homogen. Termasuk ada penyisipan meteorit itu ada. Nah itu setelah kita mengenal metalurgi, itu Mojo, itu pesisir gitu ya, itu Pasundan, kita harus mengenal salah satunya lagi rancang bangun. Nah, rancang bangun yang diterapkan di Mojo sama di Pasundan waktu itu masih hampir sama. Ya. Nah yang membedakan itu pada teknologi pengeterapan pamor. Pamor itu yang warna udah sebagai seni artistik yang mengandung konsep filosofis yang menentukan dalam tanda kutip isi si keris. Nah itu
terbuat dari biasanya dari meteorit. Meteorit ada yang rock meteorit, ada iron meteorit. Meteorit pun kan mengandung besi dan nikel. Ya. Sama sebenarnya itu yang iron meteorit. Kalau rock meteorit kan kadar besinya kecil sekali ya, susah dibuat. Jadi Satu ya. perbedaannya bukan dilihat dari fisiknya, looknya bukan. Bukan. Jadi kalau kita hanya mengenalkan bentuk arsitektur luar, siapapun bisa niru. Betul. Iya, karena Iya. ini konsep tiga hal Ya. tadi itu siapapun nggak bisa niru. Iya. Susah. Kita kembali ke zaman dahulu karena nggak ada catatan teknologi saat itu, hanya bisa mengira-ngira, susah. Pakai bahan apa aja kan kita nggak tahu, itu beda, jauh gitu ya. Jadi look mah hanya gambaran saja. Gambaran aja. Jadi Kristus begitu gitu. ya, sesungguhnya itu holistik dari satu kesatuan, semua itu ada satu. Pada saat satu penciptaan pusaka keris tadi itu, Iya. misalkan tujuannya mohon rezeki, jadi ya itu untuk kerezekian ya. Ini bukan masalah apa itu, untuk apa ya, ini Keuntungan ya. bukan ini Mistisme atau gimana enggak? bukan, ini kalau saya secara pribadi itu sesungguhnya pusaka itu untuk sebagai sarana untuk mendukung Aplikasi ya Pak. ya, mendukung ketakwaan. Iya. Jadi ketakwaan, Karena prosesnya tidak lepas dari proses takwa juga gitu ya. Mungkin istilah di Islam seperti waktu itu apa kurang tahu, karena sesungguhnya ini dekat pada sang kholik ya, sehingga mohon segala mohon, dari kapan mengambil metalurginya, baik pasir besi, rock iron diambil kapan, di mana, kapan menempanya, kapan membuatnya, siapa yang pesan, Apik ya. apik, sehingga antara bahan, bentuk bilah sama terpamor harus satu benang merah dari tujuan keinginan, misalkan mencari untuk banyak rezeki tadi. Betul. Jadi itu kalau pada saat itu di Pasundan nampak jelas, oh ini arahnya untuk rezeki. Gitu ya. Itu lebih nampak sekali. Tatkala udah sampai ke timur itu dikasih hiasan lagi, lebih Iya. lebih lukisannya lebih ornamennya ornamennya banyak lah. Oh, iya. Itu seperti itu. Jadi untuk misalkan gitu, pusaka ternyata Maung Pasundan di keris itu tergambar di bilah keris, yaitu di model pamor itu, apa yang kalau di dunia perkerisan disebut Rojo Gundala. Ya. Rojo Gundala itu penggambaran makhluk yang terdapat di bilah keris yang oleh pamor tadi. Ada beberapa spesimen yang sering saya lihat memang sangat sering sekali berbentuk maung. Pamornya itu berbentuk Maung, harimau. gambar kayak ya stilisasi mirip lah ya kan, namanya kan acak itu ya. Jadi kira-kira yang spesimen yang saya ketemukan di sini di Pasundan yang sampai Jawa Tengah, Jawa Timur itu berbentuk itu. Makanya pada era-era awal Mojopahit itu banyak sekali empu-empu yang hijrah ke sana, otomatis terjadi perpaduan budaya perkerisan Pasundan dengan mungkin Singosari, karena waktu itu Mojopahit baru berdiri kan ya, belum punya prototipe ya. Jadi seperti itu, sehingga di dalam beberapa komentar para empu menyebutkan mungkin ini keris perpaduan Sunda Mojo. Ya. Kalau saya lebih senang ini keris berbahan daerah Majapahit yang dikerjakan oleh para empu Pasundan. Pak, apakah memang empu itu pindah ke daerah sana itu karena memang pajajarannya runtuh atau bagaimana? Ya. Itu kan ada masanya Pak, ada zaman. Ada. Jadi sesungguhnya empu itu seorang kru yang amat sangat penting di sebuah negara pada saat itu. Ya. Ahli senjata, ahli pusaka itu sangat dicari. Profesor di bidang pandai ya. Itu biasanya kalau perpindahan itu bisa karena mungkin kerjasama antar kerajaan, baik Pasundan maupun Mojo. Jelas itu menunjukkan bukan perseteruan, yaitu keakuran, kerukunan antara di Pajajaran sama Mojopahit itu sendiri, sehingga
oh, menurut Raffles itu karena ada sesuatu hal di Pajajaran sehingga banyak berpengaruh. Saya kira saya nggak setuju karena sesungguhnya Empu ini aset yang sangat berharga. Sampai banyak saya kira pasti nanti membuat kerjasama dua kerajaan sangat guncang. Ini nggak hal yang nggak mungkin, sampai banyak sekali pasti ini hanya kerjasama sehingga mana yang boleh ke sana, mana yang boleh ke sini, sehingga kerukunan yang tercipta antara dua kerajaan baik Pajajaran maupun Majapahit itu amat sangat kuat. Dari dulu juga udah bersatu ya Pak. Bersatu. Masuknya kolonial baru dan pisah-pisah Nah, itu. Makanya itu Raffles berubah. bikin bahwa Pajajaran itu begitu cek Raffles. Raffles ya. Itu saja Bang. Iya. Di sini Kasihan. dari kita belajar di artefakris menunjukkan, oh Pasundan itu hebat. Tuh. Pengaruhnya sampai ke timur, bahkan sampai Sumatera. Terus terjadi memang kerjasama yang baik antara Pajajaran dengan Kerajaan Majapahit, karena sampai kru ahlinya diizinkan pada pindah ke Majapahit itu kan, walaupun kita belum menemukan naskah untuk ini kerjasama kan itu kan, tapi dari seperti itu hal yang ini jelas sebuah kerjasama yang baik. Andaikan itu bukan kerjasama baik pasti sudah perang kan itu. Ya. Seperti itu di logika Jelas tuh ya. Pak, itu kan nggak pada bilahnya. Nah, untuk sarangka maupun perahnya itu memang ada khusus kekhasannya tuh nggak ada Pajajaran ada. Jadi pada saat gini di Pasundan itu jejer ya, kalau dari kita mengacu naskah di Siskran dan Karsian itu ya itu kita sebut sebagai bukan perang tapi jejer. Kalau di Jawa bisa yang bahasa halusnya jejer, beberapa kalangan budaya nyebutnya juga deder di Jawa. Jadi kalau perah itu bahasa kekinian apa? Perah bedog. Perah ditujukan pada bedog pedang. Bukan ke keris ya? Oh, bukan. Karena memang prosesnya Ya, karena di naskah disebutkan seperti itu. Kita ada dasar naskahnya. Jadi saya salah dong. Ya. Salah mang. Kuduna jejer ya. Bukan jejer matang kita. Nah, baik sarangkana itu di Pasundan itu ada model beberapa yang kita ketemukan yang kuno, pakem kuno itu namanya sembegan, ada sepet aking gitu, ada juga patma. Jadi pengaruh Hindu Budanya itu kental, termasuk jejernya itu ada berbentuk Ganesha, Siwa, Wisnu. Jadi hasil karya para empu yang maestro di Jawa itu masih menggunakan konsep seperti itu. Nah, tatkala ke arah timur ya mulai muncul bentuk varian-varian dari ketiga ini di sana, juga dibikin lebih tersamar, mungkin stilisasi. Nah ini ilmu ikonografi. Ikonografi itu di Pasundan pra-Islam ya. Begitu masuk Jawa peralihan mulai stilisasinya lebih menyamarkan. So kita pelajari seni ukir kebanyakan memang ikonografi itu paling sering muncul tuh ikonografi di masa-masa peralihan itu sering kita ketemukan di artefak di lapangan ya. Nanti beberapa juga kita ketemukan masa sebelum peralihan, masa Hindu-Buddha juga banyak seperti misalkan kinatah emas yang ada di Bilang seperti temuan Sungai Musi itu banyak sekali ada kinatahnya itu. Kalau kayunya Pak, kayunya terbuat kayu bebas atau kayu di cendana wangi, dari cendana, dari jati. Paling bagus di Pasundan adalah kayu timoho. Ya sekarang mahal sekali dan sudah langka. Timoho. Bentuknya timoho. Namanya timoho ini ya. Sehingga kayak seperti timur ya, dari Papua atau timur. Jadi, timoho. Cendana memang pilihan terbaik kan, mungkin bau wangi gitu ya, itu sering cendana tim atau cendana Jawa juga ada gitu ya. Tapi semua bagus itu, tapi itu kesukaan itu ya. Tergantung syarat kayu. Iya, syarat kayu yang semua ada konsepnya di naskah ada. Kalau rasa malah jelek ya? Ya? Kalau kayu rasa malah jelek.
Enggak juga. Pandai-pandai kalau kita udah matang gitu. Kita tua. Kayak karena menurut orang tukang kayu rasa malah tidak bisa disuguh. Jadi harus kita Tergantung beliau sang Maranggi. Ya, Maranggi. Dia piawai maestro nanti juga tetap bagus. Namanya seni atau art kan ya. Ya. Tetap Maranggi menggunakan konsep art tadi dipakai. Gitu. Tapi teman-teman ini enggak ya, diskusi ini bukan menjudge bahwa ini terbaik untuk bukan, tapi ini mah hanya untuk informasi saja ya, Betul, Pak ya. betul. Iya. Bahwa di Pasundan itu budaya perkerisan luar biasa. Kita harus bangga. Nah. Karena spesimen artefak yang tersebar dari Jawa Barat sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Madura, spesimen keris Pasundan masih banyak dan bagus-bagus. Bagus-bagus. Jadi itu kita harus bangga sebagai masyarakat Jawa Barat. Cuman sayang sekarang nggak dibawa ya bentuknya. Nah, Oh, itu karena tadi. disimpan di museum, nggak Iya. boleh keluar. Iya. Menapal nanda juga ada di rumah menapal. Ini ketemunya tadi di museum, dadakan. Jadi. Dadak. Kalau dibawa juga Wah, susah sih, harus izinnya. Ya, kan cara membawa apa itu pusaka itu kan ya kita harus ada SOP-nya. SOP-nya. Tapi sembarang Jadi, biasanya itu kan dikategorikan pusaka mungkin jejernya dilepas kan nggak siap fungsional. Betul. Jangan sampai itu fungsional kan. Iya. Jejer dilepas, ditutup, dimasukin di sarangga, mungkin diikat, Diikat lagi. dibungkus kain, dimasukin kotaknya dikunci, mungkin Dibungkus lagi kain. masukin kasus dilakban. Nah, itu jadi Panjang lah panjang. lakona. Jadi Asli nah. itulah, jadi SOP ya Pak? ada SOP Karena pusaka. Berarti harus gitu ke pusaka mah. Ya. Nah ini juga jadi pusaka nanti dibungkus sama kain boek ke saya kita mentis teh hirup deui. Tapi teman-teman ya baik dari teman se-Indonesia lah bukan nama. Saya tidak menjustifikasi ini hak B dan C tapi se-Indonesia bahwa kita perlu tahu dengan perkembangan peredaran keris ini dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang gitu ya. Bukan untuk saya toh paling bagus enggak. Saya yang paling enggak, janganlah karena ini adalah budaya Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Terutama ya. Makanya dari itu teman-teman bisa like, share, and comment di bawah ini. Subscribe juga subrek Ya. bisa nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa untuk minta nomor telepon bisa apa ya nanti saya masukin ke deskripsi apa ya Boleh. ya Boleh. nanti teleponnya di sini aja di deskripsinya akan dituliskan nomor telepon. Betul. Jadi boleh ditambahin. Boleh. Jadi kita ngasih informasi tentang perkerisan Pasundan. Iya. Nah, setelah kita kasih info ya walaupun singkat seperti ini, Iya. saya berharap di dunia perkerisan atau dengan memberi informasi tentang perkerisan Pasundan yang ternyata juga luar biasa hebat itu sebagai alat hormat pemersatu bangsa. Betul. Jadi sesungguhnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Bali adalah saudara kita. Iya. Satu pulau. Dan satu pulau lagi Sunda Island itu juga se-Indonesia itu Nah, kita harus bangga. Bangga. Jadi, sebagai alat pemersatu pemersatu bangsa. Seperti lupa lagi sama 12 sama Pak Menteri juga. Pokoknya jangan lupakan budaya bangsa, itu aja yang saya dengar teh kemarin. Ini kan keris budaya juga, budaya bangsa juga. Nah, ini teman-teman karena waktu nih teman-teman sebenarnya ini wah 5 SKL 2 malam juga belum belum tentu beres tapi karena waktu ini mohon maaf ya karena waktunya wah samporet kok Ini perasaannya cuma 1 menit barusan. betul karena itu operator lagi kita nih dateng salah karena operator dan saya pengen ngobrol lama Karena sebenarnya ya nanti lain waktu kapan kita bisa memberi informasi lagi ke teman-teman saudara-saudara masyarakat tentang budaya tentang tosan haji atau alat tepa gitu ya atau dunia pusaka ke masyarakat yang benar sesuai dengan naskah atau prasasti yang ada itu. Saya kira seperti itu.
mungkin kedepannya akan dibawa barang buktinya. Siap, insya Allah. Nah ini mah ketemunya di jalan di museum, Pak bos bisa, oh insya Allah dar. Dengan ada ya. Oh. Tadi jam 3 Ya. Jadi, beliau kan lagi di sini, lagi bukan kunjungan, lagi jadi kurator ya Pak ya. Iya. Nggak bisa kan, barang-barangnya dipamerkan, dicokot semana kan nggak bisa. Jadi Ya, akhirnya ya SOP tuh, Pak. ternyata SOP Kayak caranya. caranya. Jadi teman-teman semua tunggu episode berikut Siap, yang Pak. lebih panjang, lebih menarik. Ya. Ya, biar apa ya? dan itu ada ahlinya Pak, ahli senjata. Ini, Pak. Pak mungkin ada closing statement Pak untuk teman-teman pencinta budaya Indonesia. Nah, bagi teman-teman pecinta budaya di Indonesia, terutama di dunia perpustakaan, jangan sampai kita mengecilkan sebuah arti pusaka yang berada di daerah lain dibanding tempat kita. Sesungguhnya pusaka yang di sini maupun di daerah tempat lain itu juga pusaka dari saudara-saudara kita yang mungkin berasal dari satu leluhur yang sama, sehingga maka kita jangan sampai melupakan sejarah leluhur kita, sejarah bangsa kita, karena sesungguhnya di situ adalah sumber nasionalisme bagi kita semua, sebagai alat pemersatu bagi kita semua. Dan itu sudah dibuktikan sejak zaman Jaya Wijaya itu udah bahwa pemersatu bangsa itu. Makanya ada bangsa asing tuh pengen memecah belah, menghilangkan jejak sejarah leluhur kita. Maka kita mulai sekarang bareng-bareng mulai mempelajari, mencintai, terus dicari tentang riwayat sejarah dari jejak dari para leluhur kita, cari jejak-jejaknya, kita pelajari, kita ambil yang sangat bermanfaat bagi kita kini maupun bagi keturunan kita kelak. Ini yang kita inginkan seperti itu, sehingga bangsa luar atau manapun yang ingin menguasai mengacak-acak bangsa kita jadi susah, karena sesungguhnya kita jadi bangsa yang kuat karena tadi berdasarkan dari kita diawali dari cinta leluhur. Pelajari sejarah leluhur kita sendiri. Karena ada pepatah yang rusak bangsana, kalau rusak juga budayanya, itu jelas. Teman-teman, begitu saja. Terima kasih. Salam Indonesia sehat, merdeka. Merdeka. Ya. Nun bisa.